Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Aljabar Matriks untuk pertemuan kita yang ke-13 kalinya. Di pertemuan ini kita akan membahas persamaan linear ya. Persamaan linear itu kita tahu ya, kalian sudah mengetahuinya, yang variabelnya itu adalah satu semua pangkatnya. Seperti itu. Ini adalah contoh persamaan linear dan bukan linear. Ingat, persamaan linear itu pangkat variabelnya yaitu satu semua kan. Nah, sekarang ini tidak satu, ini ada variabel pangkatnya 2, ini tidak linear. Ini variabelnya termasuk fungsi sinus. Fungsi sinus kita tahu adalah fungsi melengkung ya. Maka ini tidak linear. Ini fungsi eksponen juga, ini sinus juga, ini tidak linear juga. Dan ini adalah satu proyek juga tidak linear. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke sistem persamaan linear. Yang namanya sistem berarti persamaan linearnya itu ada lebih dari satu. Ini bentuknya seperti ini ya. Kita lanjutkan, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjutkan. Sistem persamaan linear tersebut dapat ditulis dalam bentuk ini. Perhatikan, ini ada persamaan linear A11X1 ditambah dan seterusnya ya. Bentuk seperti ini. Ingat, ini ada variabelnya masih include, masih jadi satu grup dengan koefisien itu yang A11, A21 ini loh ya. Nah, yang sedemikian ini bisa kita tulis dengan bentuk seperti ini dalam bentuk matriks ya. Ini sudah dipisahkan antara koefisien dan variabel dan juga hasilnya yang di ruas kanan seperti itu. Ini bisa lukiskan di dalam perkalian matriks seperti ini. AX sama dengan B. A itulah matriks koefisien yang dimana isinya adalah koefisien. X itu matriks peubah, isinya adalah peubah. Dan B itu matriks konstanta yang isinya adalah konstanta. Seperti itu. Oke, sistem persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk matriks yang diperbesar atau augmented matrix ya, sebagai berikut. Nah, ini A11X1 ini bisa diubah dalam bentuk seperti ini ya. Contoh, ada sebuah persamaan, sistem persamaan linear ya, seperti ini ya. Maka ini bisa kita tulis tanpa ubah ya ini ya. X nya ini koefisien 1 ditulis 1, Y koefisien 1, Z koefisiennya 2 ditulis 2, 8 dan 8 seperti itu. Dan seterusnya jadi seperti ini. Ini namanya augmented matrix seperti itu. Sekarang kita mencari solusi sistem persamaan linear ya. Solusi sebuah sistem persamaan linear atau SPL adalah himpunan bilangan real jika disubstitusikan maka SPL tersebut bernilai benar. Ya, contohnya ini ya. X dikurangi 2Y sama dengan 7. 2X tambah 3Y sama dengan 7 juga. Maka jika dicari maka nilai dari X itu sama dengan 5, Y sama dengan negatif 1. Itu adalah merupakan solusi dari SPL ini ya. Seperti jika X-nya diganti dengan 5, Y-nya diganti dengan negatif 1, maka kedua-dua persamaan ini bernilai benar. Itu merupakan solusi dari sistem persamaan linear. Kita lanjutkan. Nah, dari kemungkinan solusi tersebut, maka didapatkan 3 buah kemungkinan SPL tersebut solusinya tunggal, tak hingga banyak solusinya, atau tidak mempunyai solusi sama sekali. Contohnya, untuk solusinya tunggal ya. Untuk solusi tunggal ini ada Y sama dengan 2X dikurangi 2. Terus yang satunya Y sama dengan X. Solusi tunggal ini membentuk sebuah garis dan dia berpotongan di satu titik. Berarti dia hanya mempunyai satu penyelesaian, yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Caranya untuk mencari titik ini gimana? Ya ini eliminasi seperti itu. Solusi tak hingga contohnya. Nah, perhatikan SPL ini, sistem persamaan linear ini. X dikurangi Y sama dengan 0. 2X dikurangi 2Y sama dengan 0. Artinya jika ini dibagi dengan 2, maka hasilnya ini. Artinya kedua kurva ini saling berimpitan. Karena saling berimpitan, maka titik potongnya tak hingga banyak. Seperti itu ya. Ini contoh yang solusinya tak hingga, syaratnya ada berimpitan. Sekarang tidak punya solusi. Tidak punya solusi, kedua-duanya itu adalah sejajar. Ini kan tidak mempunyai titik potong kan. Karena tidak mempunyai titik potong, maka tidak ada solusi. Sekarang kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear dengan aturan Cramer.
aturan Cramer dibentuk sebagai seperti ini ya. Matriks koefisien, matriks pengubah, dan matriks konstanta. Sekarang kita lanjutkan. Langkah-langkahnya, hitung determinan dari A. A itu berarti matriks determinan matriks A tidak sama dengan 0. A itu berarti matriks koefisien. Syaratnya determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya determinan A tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita hitung dulu determinan A. Yang keduanya adalah tentukan AI. Berarti matriks A di mana kolom ke I. Diganti oleh matriks B. Jadi matriks A kolom ke I-nya itu diganti matriks B. Seperti itu. Matriks B tadi adalah matriks pengubah ya. Hitunglah A determinan AI ya. Solusi SPL untuk pengubah XI adalah XI sama dengan determinan AI dibagi determinan A. Kalau bingung kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini diubah jadi matriks AX sama dengan B seperti ini ya. Ini koefisien, ini pengubah, ini konstanta, ini 8, 1, 10, 8, 1, 10, seperti itu. Terus langkah keduanya matriks A-nya ini kita sendiri-sendirikan. Determinan dari matriks A berdasarkan ekspansi kofaktor baris ke-1. Cara menentukan determinan matriks A ya, kalian bisa menggunakan sarus, bisa menggunakan ekspansi baris juga bisa. Ini saya menggunakan baris ke-1, ekspansi baris X1, maka ketemu ini. Ya, cara membuatnya gimana? Dibuka lagi materi sebelumnya. Ketemu determinannya 52. Terus sekarang kita cari ya determinan A1, A2, A3. Ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini juga. Caranya sama, bisa menggunakan sarus juga. Terus X-nya itu sama dengan determinan A1 per determinan A. Tadi ketemu ini dibagi ini 3 jadinya X-nya. Solusinya berarti X itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 2. Seperti itu caranya. Ini ada soal, kalian kerjakan, tolong dikerjakan. Bila tidak bisa ditanyakan kepada saya.